Debat akan saya mulai dalam 1, 2, dan 3. Tenaga kerja manusia yang semakin hari ke hari ini tidak memadai kriteria kerja, merasa cepat puas, merasa cukup akan kemampuan yang dimilikinya, membuat adanya kehadiran humanoid robot ini adalah jawaban dan solusi atas permasalahan kasus tersebut. Juli, sebelumnya saya ingin bercerita. Saya memiliki seorang saudara yang merupakan seorang pekerja pabrik yang bekerja di bidang pengemasan dan quality control sebelum diedarkan. Juli, lama-kelamaan saudara saya ini digantikan oleh robot yang dihadirkan dan dikembangkan oleh perusahaan pabrik saudara saya. Tidak hanya saudara saya, tapi juga pada beberapa karyawan lain dan pekerja lainnya yang di bidang pengemasan dan quality control ini. Juli, dari kisah saya ini bisa ditarik kesimpulan jika adanya kesalahan dan kelemahan pada tenaga dan kualitas manusia. Status quo membuktikan manusia mengalami ketertinggalan dan sudah disalib oleh teknologi, oleh AI, oleh robot. Juli, semua orang di sini mengharapkan hasil yang terbaik, yaitu menginginkan proses kinerja yang lebih efektif, lebih efisien, dan inilah Juli di mana kehadiran robot ini menjawab permasalahan ini. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyaknya tenaga kerja manusia seperti halnya pengajar, dokter, kurir, ataupun para pekerja pabrik lainnya banyak yang tidak berkembang dan terus-menerus stuck pada kemampuannya itu. Juli, kita ketahui bersama bahwa manusia ini selalu memiliki kecenderungan dan memang selalu merasa untuk stuck, untuk puas, untuk merasa cukup akan apa yang sedang mereka miliki ini. Dalam hal ini dari sisi kemampuan dan pengetahuan, peran manusia di sini tidak sepenuhnya digantikan oleh robot, tetapi robot di sini yang mendapat semakin banyak peran-peran, mendapat semakin banyak tugas-tugas untuk menggantikan tenaga dan kinerja kerja manusia. Hal ini jadi tentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk meningkatkan efisiensi kerja, untuk meningkatkan keefektivitas pekerjaan. Permasalahan ini sedang membahas bagaimana robot ini mengambil alih pekerjaan yang sebelum-sebelumnya ini dihandle dan dikerjakan oleh tenaga kerja manusia. Dikarenakan kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ini dalam bekerja tidak memenuhi dan stuck pada satu titik. Sehingga Juli, dengan adanya kehadiran humanoid robot ini, kinerja dan hasil pekerjaan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan maksimal tanpa membutuhkan waktu yang lebih lama, tanpa membutuhkan proses yang lebih lama, dan tanpa perlu melakukan revisi ataupun perbaikan atau pengerjaan kembali akibat ketidaktelitian dan keteledoran yang biasanya manusia itu lakukan. Humanoid robot ini menyerupai manusia, Juli, baik dari sisi bentuk, gerakan, ataupun kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Di sini, jika Anda bekerja sama ataupun melihat para robot ini bekerja, pasti akan mudah untuk melihat dalam beradaptasi dalam bekerja sama, karena robot-robot ini menyerupai manusia dan memiliki benang merah dengan manusia itu sendiri. Dunia sisi kami akan lebih memilih dan mendorong adanya transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan dan pekerjaan yang berbasis tenaga manusia dengan menggantikan ke humanoid robot ini. Oke, masuk ke mekanisme saya. Yang pertama, sebagai masyarakat internasional tentu mengharapkan manusia memenuhi kecakapan dan kemampuan dan kompetensi abad 21, memenuhi kompetensi lain yang sangat dibutuhkan di dunia internasional saat ini. Namun sayangnya status quo membuktikan bahwa manusia ini tidak bisa mencapai level yang diharapkan tersebut. Hanya sebagian dari mereka yang mampu mencapai kompetensi dan kemampuan yang diharapkan, sehingga manusia-manusia yang tidak dapat mencapai level tersebut akan otomatis tergantikan karena kebutuhan dunia kerja. Di sini keberadaan robot juga tentunya dapat memotivasi, dapat mendorong manusia-manusia untuk mau meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan kemampuan dirinya, kompetensi, skill, dan pengetahuan yang mereka harus tingkatkan supaya tidak kalah saing dengan robot-robot ini. Tentu hal ini akan menimbulkan dan menyebabkan adanya persaingan yang positif. Tim oposisi mungkin berpendapat bahwa robot ini bisa melakukan kesalahan terutama dalam yang diakibatkan oleh sistem. Juli, di sini orang yang mengatur, mengendalikan program robot ini bukanlah orang yang biasa, tetapi orang yang pintar dan tentu menguasai hal tersebut. Tentu juga orang ini tidak asal dipilih, memiliki sertifikasi dan perjanjian terlebih dahulu khususnya. Juli, tidak mungkin pemerintah itu memilih dan mempercayakan orang secara asal-asalan. Pasti orang yang dipilih adalah mereka yang benar-benar dapat dipercayai dan mampu bekerja sama mewujudkan tujuan untuk mengefisienkan dan mengefektivitaskan bantuan kemanusiaan oleh tenaga kerja manusia. Humanoid robot ini adalah robot yang menyerupai manusia, Juli. Di sini memang robot tetap tidak memiliki emosi yang sama seperti manusia, tetapi humanoid robot ini mampu bekerja, berperilaku, dan bentuk dan gerakan seperti halnya seorang manusia. Tentu robot ini sudah diinputkan program-program tertentu yang bisa mengenali emosi dan situasi, karena pada dasarnya tujuan humanoid robot ini juga untuk membantu proses dan kegiatan bantuan kemanusiaan dan kinerja manusia. Masuk ke argumen saya. Yang pertama, Juli, tidak bisa kita bohongin dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran robot ini sangat diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Seperti pekerjaan yang membutuhkan dilakukan secara berulang, berbahaya, ataupun membutuhkan presisi pengukuran yang tinggi. Kecakapan manusia dan kemampuan manusia ini tidak sampai di titik itu, Juli. Memang ada yang bisa untuk menjalankan dan melakukan tugas ini, tetapi tentu faktanya membutuhkan ketelitian dan memakan waktu proses yang sangat lama. Inilah fungsi dan benefit yang kita dapatkan dengan kehadiran humanoid robot ini. Di dunia internasional, di mana kecakapan dan kemampuan dan kompetensi itu sangat dibutuhkan, diiringi dengan kepesatan perkembangan zaman, perkembangan teknologi,
Banyak manusia yang sudah atau akan tersalib, bahkan tertinggal, dan tentunya tergantikan oleh robot adalah hal yang wajar karena semua membutuhkan proses kinerja yang semaksimal mungkin dengan waktu yang seminim dan secepat mungkin. Kemudian yang kedua, robot ini akan lebih aman jika kita tantangkan, jika kita hadapkan dengan pekerjaan ataupun kegiatan yang berbahaya, seperti pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berisiko yang dapat mencelakakan manusia, atau pada lingkungan ataupun suatu kondisi tempat lapangan pekerjaan yang memiliki suhu yang sangat tinggi, memiliki radiasi yang sangat tinggi, ataupun berbahaya lainnya yang dapat mencelakakan nyawa manusia, mencelakakan kesehatan manusia. Hal-hal ini tentu tidak akan aman jika dikerjakan oleh manusia, karena potensi celaka itu sangat besar dan bisa menimbulkan penyakit, luka, ataupun hal-hal yang parah seperti bahkan kematian itu sendiri. Selain karena keamanan sini, robot secara mutlak dapat yang lebih banyak, seperti keefisienan kerja dan keefektivitas kerja, di mana robot mampu secara konsisten bekerja, mampu 24/7 bekerja tanpa adanya rasa lelah yang biasanya itu manusia rasakan, namun tetap mampu menghasilkan output yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih terjamin. Juli, memang untuk biaya investasi dan pembuatan humanoid robot ini di awal memang bisa memakan biaya yang cukup besar, biaya yang cukup tinggi. Namun jika kita melihat dan berkaca pada sisi keberlanjutan, di mana robot ini akan terus-menerus dipekerjakan, terus-menerus dilakukan dan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia secara terus-menerus, pengeluaran untuk menggaji dan membayar manusia, untuk menggaji dan membayar tenaga kerja manusia ini akan tentu akan berkurang dan menurun drastis. Robot-robot ini akan menghasilkan banyak output dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan hasil produksi manusia, karena humanoid robot ini mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, kehadiran robot ini memang adalah hal yang harus kita lakukan supaya kegiatan dan kerja yang biasa dilakukan oleh manusia ini bisa kita lebih maksimalkan, efisien juga dan lebih efektif, terutama di dunia internasional, di masyarakat internasional, di mana kemampuan dan kecakapan mengelola teknologi dan lain sebagainya ini sangat dibutuhkan. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.